مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم أكرم أحبابه حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه وصلى الله على رسول الله رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وأسرته الطيبين وعلى آله وأمته أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الناس surah terakhir ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Itu yang suka kita baca ya, biasa. Ada lagi qiraah sab'ah itu, kadang-kadang bacaannya itu qul a'u, bukan qul lagi. Kalau kita qul a'udzu, tapi kalau mereka itu ada yang baca qul a'u, silamnya itu dipatah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi nas itu jadi nes, jadi imalah. Malikin nas, ilahin nas. Ada lagi qul a'udzu pakai saktah. Itu biasanya qiraah Imam Hamzah. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Kalau kita malikin nas, sama halnya dengan maliki kan? Kalau biasa dalam Fatihah itu maliki yaumiddin. Kalau di sini malikin nas. Memang maliki dengan maliki hampir sama. Dalam pemaknaan hampir sama. Cuman kalau di dalam ini ayat ini malikin nas, sepakat ulama dibuang alif. Beda halnya dengan Al-Fatihah. Kalau Fatihah itu ditetapkan alifnya malikin nas. Kalau di sini malikin nas. Alasannya karena qiraah sab'ah. Karena qiraah sab'ah saja, bacaan saja. Itu yang biasa ya. Kalau kita bagaimana? Ya sudah yang biasa aja kalau kita lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas itu. Itu aja yang biasa. Yang qalib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah
Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjelaskan tentang surat An-Nas sebagaimana yang dipaparkan di minggu yang lalu, bahwa surat An-Nas dengan surat Al-Falaq ini ibarat surat adik kakak gitu, diturunkannya bareng. Al-Falaq dulu lalu An-Nas. Maka kalau ditanya kapan surat An-Nas turunnya, ya udah sudah habis Al-Falaq gitu. Jadi surat ini turun setelah surat Al-Falaq. Ini surat secara tartibul mushaf berada di penghujung dari surat yang ke-114, di ujung ya. Karena memang bahasa Quran itu indah, dimulai dengan ba dan diakhiri dengan sin. Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan sin, minal jinnati wan nasi. Apa ini pemaknaannya? Pemaknaannya tidak lain, ba'sun itu dalam arti bahasa Arab itu kamilun, artinya sempurna. Jadi dimulai dengan ba dan diakhiri dengan sin itu karena memang bahasa Arab menyebutkan ba'sun itu artinya sempurna. Beres sudah, kalau sudah sempurna begitu berarti ya. Makanya pantas awal-awalan surat pun Allah menyebutkan dzalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Karena komplit sudah. Ketika Al-Qur'an itu sudah turun, berarti semua permasalahan harusnya sudah selesai. Selesai. Surat An-Nas ini diturunkan, memang ada yang berpendapat di Mekah, ada yang berpendapat di Madinah. Tapi yang sahih itu di Madinah. Karena kejadian Rasulullah disihir itu ya di Madinah. Sebagaimana yang disebutkan kemarin, jumlahan ayat ini yaitu jumlahnya 6 ayat. Sedangkan surat Al-Falaq itu 5 ayat. Jadi jumlah 11. Karena ikatan yang diikat oleh si Labid kemarin ya, si Labid al-A'sam al-Yahudi yang menyihir baginda Rasul itu, jumlahan ikatnya 11. Dan ketika dibacakan satu ayat demi satu ayat dari Qul a'udzu birabbil falaq sampai An-Nas, maka ikatan itu terlepas semua. Terlepas semua. Makanya ini salah satu bentuk juga kasih sayang Allah untuk kita, supaya kita terhindar daripada mara bahaya yang terutama makhluk sihir. Maka kita baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini bentuk penjagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku minta perlindungan birabbin nas, dengan yang memelihara manusia, atau bisa yang mendidik manusia, atau bisa pula yang menciptakan manusia, atau bisa juga yang memiliki manusia. Bisa, karena kalimat Rabbi. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekannya bisikan khannas itu syaitan gitu. Al-khannas yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan jahat fi sudurin nas, di hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga manusia. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Dimulai lagi dengan kalimat Qul, berarti ini membentuk kepada baginda Rasul supaya dibaca. Artinya perintahan yang khusus untuk Rasulullah pada waktu itu.
Akan tetapi kalaupun ini ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, akan tetapi tidak menutup untuk kita juga gitu. Karena awamilul Qur'ani nawahihi la tukhtasu fardan duna fardin. Perintahan ataupun larangan yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak terkhusus untuk individu saja. Ketika ada perintahan dan larangan, itu sifatnya berarti tidak hanya individu. Makanya ketika ini dikhususkan untuk Rasulullah dibaca, tapi kalaupun kita yang baca, sama saja nanti dapat juga tuh barokahnya. Jadi kalau kita seandainya kena sihir, baca ini, kena juga nanti insya Allah barokah daripada surat ini. Bukan hanya baginda Rasulullah saja gitu. Karena perintahan ini berupa umumnya yang diambil. Jadi jumlahan ayat 11 ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku minta perlindungan birabbin nas, dengan pemiliknya manusia. Atau bisa jadi pemeliharanya manusia. Bisa jadi jula, bisa jadi yang memiliki manusia. Kalimat an-nas disebut khusus oleh Allah. Sampai berapa kali itu? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, gitu ya. Minal jinnati wan nas. 4 kali Allah sebutin itu manusia. Apa ini tujuannya? Tidak lain adalah tasyrifan lahum, karena Allah memberikan kemuliaan bagi manusia. Allah berikan khusus untuk kita nih. Diberikan oleh Allah kita nih kemuliaan. Di mana letak kemuliaannya? Ya tentu banyak ya. Salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah tuh, sadar atau tidak, akhdamalahum malaikah. Malaikat ini menghadami kita. Malaikat ini meladeni kita sebetulnya. Itu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita tuh. Bukankah kita ini, kata Rasulullah, mempunyai pergelangan itu, buku-buku ini berapa dalam satu tubuh tuh? Jumlahnya berapa? 360 persendian yang diberikan oleh Allah. Kata ulama, 360 persendian itu satu demi satunya itu ditaruh malaikat. Ditaruh oleh Allah satu malaikat untuk menggerakkan semua itu. Jadi tek gitu kan. Itu adalah malaikat diberikan oleh Allah kepada kita nih, menghadami kita. Cuman kitanya ya kada sadar perasaan kita nih, kitanya yang bergerak. Bukankah gerak langkah kita, diam kita pun itu semua adalah ketentuan Allah? Malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadami kita. Makanya jangan heran kalau seandainya ketika ada orang yang meninggal, itu di dalam kitab Tamyi'ul Tighyan itu disebutkan bahwa ketika meninggal itu kan dari bawah tuh. Diambil ruhnya itu dari kaki itu. Maka ketika orang mau meninggal biasanya dipegang kakinya dulu. Kalau sudah dingin, naik ke atas. Wah, sudah dingin semua nih. Wah, kalau sudah dingin semua berarti sudah innalillahi sudah gitu. Tinggal nanti liatin mulutnya kan. Masih ada enggak napas gitu. Nah, itu dari bawah. Nah, ini malaikat dari bawah ini pamit nah. Ini percaya enggak? Kalaupun enggak percaya nanti aja liatin. Ini keterangan ya. Jadi kalau malaikat itu nyabut nyawa kita mau meninggal nah. Dari kaki sini malaikat itu pamit ke malaikat ini. Kata malaikat sini itu, aku sudah tugas-tugas sudah selesai sampai sini. Sekarang tinggal tugasmu. Dari sini malaikat pergi. Lanjut lagi malaikat yang ke sini, naik ke sini. Kata malaikat yang di mata kaki, aku nih sudah tugasku sudah selesai sampai hari ini. Kini giliranmu tugas ke sana. Ini pergi. Lalu ini lagi naik ke atas. Terus dan begitu terus. Sampai pada akhirnya malaikat yang sampai tenggorokan. Ah, kalau sudah di sini baru tuh Yugor-goroh. Berdiam di situ, lalu disitulah mulainya iblis tuh menggoda kita kadang-kadang.
Kalau kita kuat, alhamdulillah selamat. Tapi kalau enggak kuat, disitulah letaknya iman atau tidaknya kita diuji oleh Allah terakhir. Mudah-mudahan barataan kita sebagai husnul khotimah. Terakhir baru cabut sini. Gitu ya. Itu kalau ada orang yang mau meninggal, liatin coba embun-embunan itu. Itu kayak gitu. Kayak naik itu rambutnya itu naik. Nah, itu bagian terakhir. Maka awalnya masuk ruh dari sini dan akhirnya pun dari sini juga. Itu. Nah, itu malaikat itu semuaan menghadami kita. Rahadam. Makanya baginda Rasul menyebutkan bahwasanya ketika kita ini diberikan persendian 360 persendian, maka sedekahlah tiap hari dengan persendian itu. Karena Allah sudah memberikan persendian kita 360, maka setiap hari disunnahkan kita bersedekah persendian 360. Sanggup nggak kira-kira? Satu persendian 1000 perak kali 360 berarti 360.000 sehari, kali seminggu, kali sebulan, habis gaji. Habis sudah. Kalau seandainya kita ini liatin materi, nggak bakalan kebayar tuh. Sedekah persendian 360 aja nggak bakalan kebayar. Tapi Rasulullah memberikan jalan, kata Rasulullah, andaikan kau tidak bisa, maka cukup sholat duha 2 rakaat, maka seolah-olah sudah sedekah persendian 360. 2 rakaat aja sholat duha. 2 rakaat sholat duha itu mewakili sedekah kita 360 persendian. Bayangkan kalau nggak pernah sholat duha, berarti bakhil hidupnya. Itu. Kenapa harus sedekahin? Bersyukur kita nih. Coba andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan telunjuk. Malaikat di sini dan bersendian. Andaikan malaikat nggak mau kembali, begini aja. Nggak bisa dilipat. 1 biji aja telunjuk kita nggak bisa dilipat, bermasalah kita. Apalagi 5-5-nya. Nggak bisa balik. Ini kan bersyukur kita dihadami oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutin khusus An-Nas, kata Allah, karena memberikan kemuliaan. Yang kedua, Allah jadikan semua yang ada di bumi ini hamparan semuaan isinya untuk kita. Semuaan diberikan untuk kita nih semua. Tidak pandang bulu bahkan. Pokoknya setiap manusia aja yang ngaku dirinya sebagai manusia, monggo kata Allah, silakan ambil yang ada di bumi. Keruk semuaan. Sedot bila perlu gitu. Enggak masalah kata Allah, silakan aja. Karena ja'ala ma fil ardi jami'a, semuaan yang ada di bumi itu semua untuk manusia. Kafirkah, mukminkah, imankah, tidakkah, monggo kata Allah. Bahkan kadang-kadang lebih banyak yang tidak iman, kadang-kadang yang mengambil keuntungan itu daripada yang iman gitu. Tapi Allah enggak marah, silakan aja kata Allah. Bahkan wa amaddakum bil aqli wal ilm. Allah melengkapi kita dengan keilmuan dan juga akal. Allah lengkapi lagi kita dengan ilmu, Allah lengkapi lagi dengan akal. Itu bentuk kemuliaan manusia. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya bashar, ada yang namanya insan, ada yang namanya anas gitu. Dalam manusia itu sama maknanya, pemaknaannya manusia-manusia juga. Tapi kalau dilihat secara makna memang sama, tapi karakternya beda. Kalau kalimat al-bashar atau bisa disebut juga bisyarah itu, kalau al-mubasyarah, kalau mubasyarah itu biasanya bertemu kulit. Disebutkan al-bashar, kenapa? Lantaran kata al-bashar itu biasanya tertuju kepada kulit muka atau kulit luar. Karena kita ini lebih nampak kulit luarnya daripada bulunya, maka disebutlah kita bashar. Lain halnya kalau binatang kan, kalau binatang lebih nampak bulunya daripada kulit muka. Coba andaikan kita dibalik begitu. Bulunya lebih banyak, kulitnya di dalam. Bahaya kita. Ada adwamah, kalau adwamah itu kulit dalam. Kalau bashar kulit luar.
Nah, ini kalimat bashar dipakai memang di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan al-bashar ini ditemukan di dalam Al-Qur'an ini banyak sebetulnya. Akan tetapi kalimat al-bashar itu ibaratnya manusia tapi belum produktif. Makan iya, minum iya, jalan-jalan iya, cuman kada guna. Gak ada manfaatnya gitu. Cuman manusianya aja iya. Jadi ibaratnya wujuduhu ka'adamuhu ini. Jadi wujudnya itu kayak seolah tidak ada. Karena gak ada manfaat. Hidup memang, makan iya, minum iya, tapi gak ada manfaat. Mikir enggak gitu. Ngajar enggak. Itu disuruh bermasyarakat enggak juga gitu. Gotong royong enggak gitu. Jadi manusia aja biasa gitu. Nah, ini bashar disebutnya. Jadi ibaratnya datar lah, biasa-biasa aja gitu. Kalau itu bahasa bashar. Lain halnya yang kedua ada al-insan. Kalau al-insan itu manusia-manusia juga. Akan tetapi manusia di sini ada produktifnya. Ini baru naik kelas nih. Jadi kalau disebutkan bahasa al-insan, artinya manusia ada produktif, ada manfaat. Karena memang disebutkan al-insan ini kadang-kadang ada punya keinginan yang besar, pengen maju. Cuman kadang-kadang kalau disebutkan bahasa al-insan, ini kadang-kadang nih, manusia itu suka melampaui batas. Makanya kalimat insan itu kadang-kadang ditujukan pada orang-orang yang melampaui batas. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Insan disebutnya, tapi mereka ini melampaui batas gitu. Jadi produktif tapi nggak bagus, ada jahatnya gitu. Nah, yang bagus itu kalimat Anas. Anas ini manusia juga. Di samping dia produktif, manfaat, juga Anas ini orangnya supel, orangnya ramah, orangnya baik. Ini Anas disebutnya. Cuman Anas kadang-kadang di dalam Al-Quran sering digabungkan dengan al-jin. Itu minal jinnati wan nas, kan begitu. Kenapa dibalikkan dengan ini? Sebab orang yang disebutkan Anas sifatnya bagus, sifatnya terbuka, orangnya sosial, orangnya baik, halus, hidupnya juga ramah. Kebalikan dengan jin. Kalau jin itu kebalikan dari Anas sifatnya. Karena jin itu kan artinya tertutup, sifatnya mengerikan. Jadi kalau ada manusia itu seperti itu, sifatnya kecut, sifatnya kurang ajar, sifatnya benci, sifatnya mungkin menjadikan orang lain terluka, ini bukan manusia, berarti karena manusia itu harusnya enak gitu. Ya ibaratnya kalau ditanya, jawab, senyum, itu sifat Anas. Dan juga sifat Anas ini sering berubah-ubah gitu. Mau karakternya itu pengen maju gitu. Itu Anas. Makanya Anas itu lebih naik dari peringkat yang dua tadi. Lebih bagus jadi Anas. Maka Allah sebutkan Anas karena memang ini tasrifan lahum, kemuliaan bagi kita. Itu. Kira-kira mending jadi bashar, mending jadi insan, mending jadi Anas. Ayo. Bagi kita yang mana? Sama pemaknaannya, tapi ada tujuan yang beda gitu. Ada ini manusia tapi karakternya nyerang melulu, itu berarti jin itu. Berarti jin, bukan manusia gitu. Bahkan Allah menugasi kita dengan tugas gitu ya, sebagai manusia pelengkap dari kemuliaan itu Allah tugasi kita. Tugasnya apa? Tugasnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh, jin manusia tuh didampingi terus gitu.
Kalau ada manusia selalu didampingi dengan jin karena memang karakternya bertolak belakang gitu. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, fa in qamu bitilkal wadzifah, jikalau kita mau menegakkan dengan tugas semua ini, maka kana lahum al-'izzud dunya wa ukhra, maka kita akan dimuliakan baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu syaratnya menegakkan semua perintah itu. Tapi sebaliknya kalau seandainya kita ini bertolak belakang, maka asfala safilin. Ujung-ujungnya kita direndahkan ke bawah, lebih rendah lagi. Tapi serendah-rendahnya kita sebagai manusia tidak setaraf dengan anjing dan babi. Serendah-rendahnya manusia tetap saja manusia itu ada kemuliaan gitu. Kafir sekalipun ketika mati ya udah, nggak masalah, kita kuburi, kita urusi kan gitu. Padahal menurut secara nas kafir itu kan najsun, tapi najis di situ bukan badannya. Tapi najisnya di situ adalah i'tiqadnya. Kalau badannya ya suci karena memang basar manusia. Diberikan kemuliaan oleh Allah. Maka ketika kita punya misalkan yang tidak seakidah dengan kita lalu dia mati, kan nggak apa-apa. Kita tengokin takziah, datang ke situ kalau ada perlu kita bantu. Kalau misalkan mau dikuburkan ya kita kuburkan. Yang tidak boleh itu kita sholati, kita doai, terus kita talqini barangkali. Datang melayat Allahumma ighfir lahu warhamhu, jangan. Ini lain sudah. Maka serendah-rendahnya itu nas manusia tidak akan sampai ke derajat seperti binatang gitu. Walaupun pada hakikatnya bisa saja derajatnya itu lebih hina kan gitu. Karena kan mulianya manusia itu bisa jadi melampaui kemuliaan malaikat. Tapi kalau hina manusia bisa jadi lebih rendah dari binatang. Tapi sederajat-derajatnya rendahnya manusia tidak sampai di bawah taraf anjing dan babi yang najis mughaladzah gitu. Masih ada kemuliaan dah gitu. Kalau anjing dan babi kan dilemparin ke mahakam aja nggak masalah. Gitu. Tapi kalau manusia ya ada sedikit kemanusiaannya kan. Makanya alhamdulillah di negara kita ini ada sudah jadi apa? Jadi dipatri oleh negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Alhamdulillah masih ada motonya juga. Walaupun manusianya kadang-kadang kemanusiaan yang tidak adil dan sedikit biadab. Kadang-kadang bisa jadi terjadi seperti itu. Harusnya orang kelabakan di bawah disantuni, ini malah dikorup santuninya. Kan tidak adil itu. Masa ada kamera. Santai bro. Itu. Jadi An-Nas diberikan kemuliaan oleh Allah. Lalu yang kedua, Malikin Nas, rajanya manusia. Wa ma'nal mulkun al-mutasarrifu fihim bi anwa'il mutasarrifati min i'zajin wa idlalin wa ighain wa ighna'in wa ifqarin. Makna daripada mulkun itu yang mengolahkan semua aktivitas yang ada di kita sebetulnya semua. Yang namanya raja kan bisa saja berperilaku memuliakan, bisa menghinakan, iya, menjadikan kaya, oke, menjadikan miskin pun juga nggak masalah. Itu kan mulkun tuh. Kita jeda iklan yang berikut ini. Yang mau lewat ya. Aduh, awas hilang konsentrasi nih ulun nih. Masih mending. Ini kan di luar. Kadang-kadang ada lagi ngimamin Pak.
di belakang titrit. Aduh, hilang Pak ayat tuh. Belakang imam lagi. Makanya kalau bawa HP mau sholat teliti dulu ya, liatin silent apa enggak, mati apa enggak gitu ya. Ini suara WA bersuara. Dah. Jadi yang namanya raja itu berkuasa itu. Makanya Malikin Nas, rajanya manusia. Kalau sifatan raja itu ya mau gimana dia kan? Kata Pak Isran tuh ya terserah suka-suka saya. Itu memang raja. Itu raja tuh begitu. Mau memiskinkan orang bisa, mau menjadikan kaya orang bisa, mau memaksa bisa, jadikan mulia bisa, bahkan jadi dihina pun juga bisa. Diangkatin derajatnya, diangkatin pangkatnya sama dia. Oh mulia, kata dia copot dia, hina sudah. Itu. Ini orang nggak punya duit, kirim duit, langsung jadi kaya. Sebaliknya, ini orang luar biasa nih, nggak mau bayar zakat, nggak mau bayar infak, nggak mau bayar pajak, ambil semuaan, tarik, bisa. Jadi miskin tuh. Itu sifat raja. Maka Allah pun begitu. Malikin Nas, rajanya manusia, baik raja di dunia apapun raja di akhirat. Yang ketiga, Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Ini ada tertib badi ya. Artinya awalan kita ini disebutkan kalimat Rabban. Kenapa? Karena asyahidahu bi anwa'it tarbiyah. Coba lihat kalimat ini. Indah sekali Allah menyebutkan ini. Ini kan tertib nih. Pertama bi Rabbin Nas. Yang kedua Malikin Nas. Yang ketiga Ilahin Nas. Ini kan satu pelajaran untuk kita. Pertama Allah kalimatnya bi Rabbin Nas. Ini andaikan kita ini seolah-olah kita ini waktu lahir. Ketika kita ini waktu lahir, maka kita butuh perawatan. Butuh yang mendidik, butuh yang mengarahkan, butuh yang mengurusi, bahkan butuh orang-orang yang tentunya mendidik kita. Maka kalimat Rabbun disandarkan kepada Anas, atau Anas disandarkan kepada Rabbun, karena Anas pada waktu awal-awalan kita butuh dengan Rabbun. Kita butuh dengan Allah. Coba andaikan tidak ada kasih sayang Allah ketika kita keluar, repot kita. Bukankah kita ini disebutkan oleh Allah khalaqal insana fi kabad. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kabad, dalam keadaan susah payah. Susah payah di mana? Ketika di alam rahim, ketika di alam perut ibu kita, kita ini enggak pernah mikir minum makan. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ibu kita. Lewat mana? Udalnya. Kan lewat sini kan? Masuknya makanan dan minuman dia untuk kita tuh. Tapi begitu keluar diputus. Coba ada yang enggak diputus? Enggak ada. Semuaan diputus oleh Allah. Itulah awal kita fi kabad. Kesusahan pertama diberikan oleh Allah. Sudah. Diputuskan oleh Allah. Setelah diputuskan itu lubang makanan dan minuman untuk kita, lalu kita dari mana? Andaikan tidak diberikan kasih sayang oleh Allah untuk ibu kita, siapa yang akan kasih makan kita? Bahkan orang tua pun juga misalkan tidak ada, Allah ketuk kasih sayang dengan mereka yang ada di sekitarnya. Bisa jadi saudaranya, bisa jadi tetangganya, bisa jadi orang lain, bahkan bisa jadi. Itu bentuk daripada kasih sayang Allah. Ketika pertama kali dikasih oleh Allah kesusahan, kita diganti dengan yang lain. Okay. Lalu yang kedua, ketika awal-awalan kita keluar, kesusahan tumbuh gigi. Bukankah kalau anak tumbuh gigi rewelnya minta ampun? Nangis aja tuh lah. Gini salah, gitu salah. Kasih makan nggak mau, kasih minum nggak mau, kasih netek pun nggak mau.
Tumbuh gigi susah, tumbuh gigi sakit, apalagi copot gigi. Lebih sakit sudah, mahal lagi harganya. Coba, tumbuh gigi nggak bayar, tapi begitu dicopot, bayar kita. Ya salam. Enak ya bang jadi dokter gigi. Itu kesusahan diberikan awal-awalan oleh Allah ke kita. Belum lagi nanti ketika masa dalam hidup kita enggak diberikan apakah hidup, enggak diberikan pekerjaan, susah dalam kehidupan, diberikan bencana, corona belum selesai. Ini kan susah. Inilah yang dimaksudkan fi kabad. Kalau tidak ada tarbiyah dari Allah, tidak ada pendidikan dari Allah, tidak ada arahan dari Allah, susah kita hidup. Maka Allah berikan kita bi rabbin nas, karena kita butuh dengan Rabbun. Lalu yang kedua, malikin nas. Kalimat an-nas disadarkan dengan kalimat malik. Untuk apa tujuannya? Tidak lain karena kita ini sebagai manusia kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sudah gede, kadang-kadang melampaui batas. Padahal awal-awalannya kita ini diberikan kesusahan, tapi begitu sudah besar, apalagi sudah diberikan jabatan oleh Allah, kadang-kadang lupa diri. Ketika sudah lupa diri, maka kita diingatin oleh Allah, Malikin Nas, manusia disandarkan dengan Malik, berarti kita akan berhadapan dengan Raja. Kata Allah, oke loh, sekarang begitu, lihatlah nanti. Gitu. Makanya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita setelah mau berpikir karena kita dijadikan oleh Allah sebagai nas, lalu kita ini ditarbiyahi oleh Allah, dididik oleh Allah, diarahkan oleh Allah, maka ketika sudah hidup hati-hati karena kita ada Malik. Oke lah kita tidak terlihat orang lain, tapi Allah lihat. Semua yang ada di sekitar kita itu semuaan melihat kita. Bahkan akan menjadi saksi semuaan kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di yaumil akhir memang ini mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang kalian lakukan. Tangan bicara, kaki menjadi saksi, mulut dikunci. Coba, kenapa mulut tidak dibuka oleh Allah di yaumil kiamah? Lantaran mulut ini suka bohong, suka payah itu mulutnya. Padahal lisan ini tidak bertulang gitu, lincahnya luar biasa. Untung Allah jadikan lisan itu satu. Allah jadikan mata dua, telinga dua, tapi lisan satu. Untungnya lisan cuma satu. Coba andaikan lisan dua, satu aja kada terkontrol kita, apalagi diberikan dua oleh Allah ya. Itu berarti berpikir kita nih, kalau sudah menjadikan kita ini manusia, lalu kita disandarkan dengan Malik, bertambahlah pengetahuan kita. Harusnya bisa jadi kita ini berpikir lebih panjang gitu, karena kita ini lambat laun pasti akan kembali kepada Allah dan dihadapkan dengan Malik gitu. Dan yang ketiga, ilahin nas. Kalimat an-nas disandarkan dengan kalimat ilahi. Kenapa? Ini biasanya fase akhir, atau bisa dibilang fase suyuh. Kalau tadi fase anak-anak, kemudian fasenya Malik itu biasanya masa jaya-jaya, lagi kuat-kuatnya kita, pemuda barangkali. Tapi begitu sudah ilahin nas, ini masa fase suyuh, pensiun sudah. Kalau sudah mau pensiun, ini mau kemana lagi? Mau daftar lagi PNS?
Itu. Karena memang biasanya sebagai manusia, jikalau usia sudah suyuh, sudah kai-kai, itu biasanya paling banyak kembali duluan ke Allah. Maka kalimat ilahin nas disandarkan terakhir, karena orang nas yang disandarkan dengan ilah itu biasanya cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan, Bang. Yang muda pun bisa lebih dulu. Bukan berarti ya. Bukan berarti yang tua-tua akan cepat gitu, enggak juga. Tapi biasanya kan begitu. Banyak contoh. Tapi tidak menutup kemungkinan, ibarat bulan Ramadan itu biasanya yang diturunkan ke lapat itu yang muda apa yang tua? Kalau bulan Ramadan banyak yang muda diturunkan. Karena bahasanya itu li'anna sya'nuhum kasratul ibadati liqurbil irtihalihim. Karena kebanyakan dari hamba Allah yang sudah tua itu liqurbi irtihalihim, dekatnya untuk pindah alam. Pindah alam dekat itu. Itu biasanya seperti itu. Makanya ilahin nas disandarkan oleh Allah kepada lafaz ilahi. Jadi kalau sudah masa-masa seperti ini ya banyak-banyaklah kita sadar diri gitu. Sadar diri, jangan ada peribahasa tua-tua keladi. Makin tua makin jadi gitu. Itu masyaallah. Ya ini fase lah. Ini nggak bakalan bisa dibungkiri karena fase kita semua seperti ini pasti. Karena memang kita disebutkan seperti Allah, memang seperti itu. Tobakon an tobak gitu kan. Kita ini diciptakan oleh Allah tuh dalam keadaan tingkat demi tingkat, halan ba'da halin, tingkah demi tingkah, selalu pasti begitu. Nggak mungkin kita anak-anak terus. Kalau beres sudah anak-anak pasti jadi remaja. Remaja pun nggak bakalan jadi abadi, pasti jadi pemuda. Pemuda pun gak bakalan jadi abadi, pasti jadi tua. Dan sudah tua pun gak bakalan abadi, pasti jadi mayit gitu. Kemudian bereskan. Min syarril waswasil khannas, minta perlindungan dari kejelekan bisikan setan. Al khannas, yang bersembunyi. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan ya untuk minta perlindungan dari bisikan setan. Karena memang setan ini kelakuannya berbisik gitu. Berbisik memang. Bahkan tersembunyi lagi. Karena begitu ini. Bahkan disebutkan lagi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan jahatnya itu di hatinya manusia. Ini kan lebih bahaya nih. Kalau bisikin lewat telinga ya mungkin kita bisa ditampaskan gitu. Tapi kalau yang dibisikinnya dari hati, nggak tahu kita. Makanya di dalam bisikan hati itu memang khawatir itu ada 4 sebetulnya. Ada khawatir rohmaniyun, ada khawatir malikiyun, ada yang disebutkan khawatir syaitaniyun. Ada lagi yang disebutkan khawatirnya itu apa lagi ya? Ada yang tahu nggak? Lupa lagi nih. Sebentar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh iya. Ada khawatir rohmaniyun, ada khawatir malikiyun. Ada khawatir nafsiyun. Yang keempat ada khawatir syaitaniyun. 4. Getaran dalam hati itu. Yang disebut dengan khawatir rahmaniyun, ini suatu getaran yang ada di dalam hati yang mendorong akan ketaatan. Ini disebutnya getaran rahmaniyun. Bahasa ruhani itu. Ada yang kedua, ada getaran milkiyun, ma yalzamu ta'atan la bi'ainiha. Ada getaran untuk mendorong kita ketaatan, tapi nya enggak sungguh-sungguh.
Ada sebetulnya pengen berbuat baik tuh, tapi nggak jadi gitu. Sekedar pengen aja gitu. Nanti kalau sudah pensiun pengen, nanti kalau sudah istirahat pengen, segala pengen gitu. Tapi nggak jadi. Itu getaran bagus sebetulnya, cuman nggak didorong langsung gitu. Yang kedua, yang ketiga ada getaran nafsiyun ma yalzamu maksiatin bi'ainiha. Getaran dalam hati, dorongan pengen maksiat. Bener lagi maksiatnya nih. Beneran gitu. Waduh, manteng tenan gitu pikiran tuh. Ini dorongan nafsiyun itu. Ada yang keempat, dorongan syaitaniyun. Getaran sama dengan hati yang tadi, mendorong kepada maksiat, tapinya kita nggak jadi. Kalau dorongan nafsu dilakoni gitu, begitu ada gitu tuh, udah oke gitu. Pengen mabok, beli minuman, mabok langsung gitu. Itu beli tuak, minum sendiri. Pokoknya apa-apalah pokoknya. Bentuk minumannya mau tuak kayak brandy kayak sampagen kah, blogon, martini, vodka, Manson, KTI, bir, cimeng gitu. Kan pernah ceramah di BNN. Heroin kah, kokain, adam, lop-lop, triple X, sabu-sabu, gembling, topi miring, intisari, lempok. Mau melakukan perbuatan itu langsung itu dilakoni. Nah, ini getaran nafsiyah sebetulnya, nafsu. Loh, kok setan di mana? Setan itu sebetulnya satu kali aja menggoda kita tuh. Setan itu mendorong kita supaya berbuat maksiat itu satu kali. Kedua kalinya nafsu. Kenapa setan tidak mau dua kali? Lantaran setan satu kali saja kalau sudah terlena dengan ketentuan setan itu, maka setan takut dengan Allah. Kabur dia. Satu kali menyesatkan orang, lalu orang tersesat. Setan gede tuh siksanya nanti. Lalu dua kali misalkan menyesatkan kembali. Wow, lebih besar lagi, setan gak mau. Satu kali aja setan sudah tahu siksaannya gimana. Makanya ketika ada orang berbuat maksiat kedua kali, yang ketiga kali, keempat kali dan sebagainya, itu sebetulnya nafsunya. Sudah lulus didikan setan tuh. Gitu. Sudah berkembang, sudah kata setan, udah aku pensiun aja sudah. Makanya setan itu banyak yang pensiun dini. Kenapa setan pensiun dini? Karena manusia sudah lebih daripada watak setan. Gitu. Makanya setan udah aku istirahat aja sudah. Coba dikit-dikit sekarang manusia itu nyalahin setan. Kenapa pian hamil di luar nikah? Itu pang kesambat setan. Kata setan, aku nggak tahu menau. Ikut aja keadaan. Itu setan selalu disalahkan sekarang. Kata setan, aku nih nggak mau disalahin lagi sudah pensiun. Nah, makanya getaran yang keempat ini adalah Syaitoniun, getaran untuk merujuk kepada maksiat tapi tidak dilakoni gitu. Setan itu hanya getarin aja. Bahkan disebutkan fi sudurin nas, setan itu selalu membisikkan jahatnya di hati manusia ya. Sudur itu kan dada itu. Tapi yang dimaksud adalah hati maksudnya. Setan itu kata Imam Qatadah, dia itu bercokol sebetulnya di hati itu, di cangkoknya itu. Di cangkoknya itu hati itu dipegang sama dia. Lalu tiap saat, tiap detik dibisikin tuh hati itu. Tapi kalau seandainya kita ini berzikir dengan Allah, ingat dengan Allah, ngucapin apa saja, Allah kah atau Allahu Akbar, Subhanallah, apa aja yang mengingatkan kita dengan Allah, maka setan lari, sembunyi, khannas itu disebutnya. Ketika kita lupa, balik lagi, zikir lagi, lompat lagi, gitu aja kelakuan setan tuh. Makanya Rasulullah ketika mau Isra Mi'raj dibelek kan, dikeluarkan hatinya, dikeluarkan tuh. Apa yang dikeluarkan? Tidak lain adalah tempat syaitoniyun itu. Tidak ada tempat di diri Rasulullah setan. Kalau Rasul dibelek, tempat setan dikeluarkan. Loh kalau kita sekali dibelek paling dioperasi kita nih. Itu pun bukan mengeluarkan setan kita nih.
Makanya pengaruh zikir ini bisa menjadikan setan itu jadi kurus. Bahkan disebutkan seorang ulama bahwa setannya manusia itu bisa jadi kurus lantaran zikirnya kita. Tapi kalau kita ini tidak pernah zikir, apalagi orangnya ini tidak mau ibadah, setan gemuk. Gemuk setan tuh. Tapi kalau zikir terus, setan kurus. Jadi liatin setan itu makmur apa enggaknya, kurus nanti. Jadi kurus kalau setan orang mukmin itu kurus karena dia zikir terus gitu. Makanya kenapa ulama itu membimbing kita zikirnya itu ya lisan ya hati. Memang afdolnya zikir itu dalam hati. Akan tetapi zikir lisan pun jangan dilupakan. Karena zikir lisan pun bisa jadi ketika hati ini lalai, zikir lisan bisa bicara. Paling tidak zikir lisan bisa mengingatkan hati. Seperti kita mau sholat kan, usolli fardhu subhi. Kalimat usolli yang kita lontarkan kan nilainya sunnah. Sedangkan niat itu hanya di dalam hati. Ketika Allahu Akbar niat ada di dalam hati, itu nilainya yang wajib. Tapi kenapa harus dilontarkan kalimat usolli? Sebab kalimat usolli membimbing hati. Siapa tahu begitu Allahu Akbar hati lagi lalai, lagi melayang gitu. Karena kadang-kadang terjadi begitu Allahu Akbar mikir ini sholat duhur apa asar. Kan ada macam begitu. Kadang-kadang ada juga yang nyebutin sholat duhur padahal dia sholat asar. Sholli fardhu dhuhri ya Allahu Akbar. Pak, salat asar Pak ini. Oh iya kan. Jadi itu untuk membimbing hati supaya hati ini tidak lalai, maka dibimbinglah dengan lisan. Maka al-arif billah, orang yang ahli ma'rifat itu menyebutkan maka dzikrul lisan ka khazziz zunada fa idza taqarrara asoba. Zikir lisan itu seperti gelas. Kalau terus-terusan kita penuhi itu gelas, maka lambat laun penuh. Sama halnya dengan begitu. Zikir lisan itu memang di luar. Akan tetapi kalau terus-terusan, maka lambat laun akan masuk ke dalam hati. Maka kalau orang ahli thariqat, itu biasanya dibimbingnya itu pertama memang zikir lisan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kalau lambat laun, itu bagian dari tarbiyah mursyidnya seorang ahli thariqah. Lisan dulu pertama supaya orang ini membiasakan lisannya berzikir ke Allah. Itu jangan dihempaskan dulu. Zikir lisan enggak ada efek. Yang terpenting hatinya. Wow, luar biasa. Enggak juga sebetulnya. Zikir lisan pun juga bermanfaat. Karena diibaratkan gelas tadi. Sering kita menembak itu ilmu, masukkan itu ke gelas, airnya pasti lambat laun akan penuh. Gitu. Dan jangan bosan gitu, jangan bosan. Bahkan wala yatrukul insanu dzikrul lisan. Janganlah seorang manusia itu meninggalkan zikir lisan kata. Idza wujidal ghaflah wal waswasatu fi qalbi bal yuksiru dzikra wa yudimu fa alaihi falyataqadu bi qalbihi bi yatanawwaru. Kata ulama, janganlah kita ini meninggalkan zikir lisan. Karena bisa jadi ketika kita menemukan akan satu hal yang melalaikan kita dari berzikir, maka zikir lisan inilah yang akan mengetuk hati. Yang lambat laun hati itu akan menjadi sinar gitu. Zikir lisan gitu. Makanya kita habis sholat ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak apa-apa, silakan saja. Itu. Karena ada yang menyebutkan nggak usah katanya habis sholat nggak usah zikir lagi. Ngapain, kan kita habis sholat. Sholat itu kan doa. Ngapain zikir lagi? Iya, bagus aja. Cuman itu kalimatul haq bi rodatil batil. Kalimatnya benar, tapi tujuannya salah. Kenapa? Lantaran orang berzikir habis sholat pun itu nilainya ada sunnah. Sekarang tidak bolehkan. Berarti dia melarang sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi. Ayo, mau ikut mana? Zikirnya zikir lisan memang, akan tetapi zikir lisan pun tidak salah karena zikir lisan pun lambat laun akan membimbing hati. Kan begitu? Benar nggak nih ngomong? Kok berdiam saja nih?
Jadi jangan disalahkan ya, jangan disalahkan. Bagus saja, Bang. Ini orang kadang-kadang baca istighfar aja nggak boleh. Mau adzan baca istighfar nggak boleh. Bingung kita nih kalau nggak boleh semuaan. Kita nih kalau beragama berasaskan seperti itu, mentok pikiran, kaku. Agama itu nggak kaku. Yassiru wa la tu'assiru kata Rasul. Permudah, jangan dipersulit. Ini orang mau adzan, mau iqamat baca istighfar, nggak usah dilarang, biarkan aja, nggak masalah. Loh nggak ada zaman nabinya. Emang pian pernah hidup di zaman nabi? Kan enggak. Gitu. Sampai ada Pak yang nggak mau tuh. Saya habis pengajian waktu itu, ingat loh, habis pengajian, lalu ikut sholat ke musola. Karena jamaah ini menginginkan kita di musola, ya sudah turun aja ke musola, turun. Begitu sudah datang ke musola nggak ada yang adzan, akhirnya jamaah kita yang adzan. Begitu mau iqamat juga ya jamaah kita kan harusnya gitu. Begitu sudah mau iqamat biasa, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfirun dzunuba illa rabbul alamin. Baru satu kali ada kai-kai dari belakang. Pak, langsung aja. Qomat aja langsung. Kada usah baca istighfar katanya. Qomat aja langsung. Saya kaget liatin macam begitu. Kai-kai Pak. Langsung aja ya sudah. Kita saya qomat aja. Begitu sudah habis qomat, dia langsung ke imaman. Langsung ke imam sini. Kalau kita mau sholat, istau sufufakum. Luruskan sop. Ya kan begitu. Luruskan sop. Ini enggak? Sudah siap? Sudah siap? Lucu kata saya. Ada perempuan ibu-ibu di belakang. Ukhti, sudah siap? Kata saya nih, kalau kita mau berdebat tentang masalah tidak ada di zaman Rasul, itu kalimat itu ada kan di zaman Rasul? Rasul ke sahabat, sudah siap? Sudah siap? Enggak pernah begitu. Salah kami. Jadi kalau dalam agama itu membikin sendiri gitu, kaku dalam pemikiran, susah gitu. Kalau begitu itu. Sama halnya dengan zikir tadi gitu. Enggak ada di zaman Nabi SAW. Kata siapa? Itu ahli-ahli thariqah itu bernasabkan kepada para sahabat sebetulnya. Ada yang dari Sayyidina Abu Bakar, ada dari Sayyidina Thalhah bin Zubair, ada yang dari Sayyidina Umar, itu zikirnya itu. Bukankah thariqah Naqsabandiyah Qadiriyah itu bersumber dari Sayyidina Abu Bakar itu? Coba lihatin nasabul nuzulnya itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang meleset. Itu disebutnya ahli tasawuf. Tapi kalau tidak ada yang bisa begitu, atau barangkali benci dengan thariqah, berarti itu ahli tak sanggup. Bukan tasawuf lagi gitu. Jadi memang harus didalami dulu ya. Dalami dulu baru komen gitu. Jangan ini sudah komen belum mendalami. Terus terakhir minal jinnati wan nas, dari bisikan jin dan manusia. Kenapa disebutkan kalimat jin dan manusia gitu, bisikan-bisikan itu? Karena memang dua makhluk ini kalau sudah berbisik ke kita itu jauh lebih berbahaya. Loh kan yang biasa berbisik itu kan jin. Kalau jin pantas jismun nuroniun kan, jisimnya bangsa api. Loh kalau manusia bagaimana? Sebetulnya manusia pun bisa berbisik. Lewat siapa? Bisikan lewat telinga, lalu bisikan lewat tetangga, atau bisikan lewat istri kita. Itu kadang-kadang manusia kalau sudah berbisik jauh lebih berbahaya. Makanya Allah memberikan kepada kita perlindungan supaya kita terhindar dari bisikan jin dan manusia. Karena bisikan jin manusia ini bisa jauh lebih berbahaya. Bahkan kalau manusia itu katanya itu disebutnya lebih berbahaya lagi bisikannya. Karena disebutnya pun juga musuh dalam selimut. Kalau sudah macam selimut itu berarti satu kasur. Tapi jadi musuh. Kan ini lebih berbahaya. Maka mintalah perlindungan dari situ supaya kita terhindar dari bisikan jin dan manusia itu, yang tentunya bisikannya bisikan jahat ya.
bisikan jahat. Kadang-kadang bisa jadi bisikan setan itu berupa kemuliaan, bisa jadi padahal berupa setan. Sebagaimana yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan dalam manaqibnya. Begitu lagi zikir asik-asiknya ada cahaya. Muncul cahaya tiba-tiba di hadapannya. Oh, besar, terang betul. Dikira-kira oleh Tuan Syekh ini malaikat yang menjelma gitu jadi cahaya. Begitu sudah menjelma di hadapannya ternyata ngomong nih cahaya. Wahai Abdul Qadir, engkau telah menghadapi kesempurnaan dalam ibadah. Oleh karena itu enggak usah lagi engkau melaksanakan hukum syariat. Begitu dengar begitu diambil tarumpahnya, dilempar. Kenapa? Ini iblis. Itu iblis ini. Tuan Syekh Abdul Qadir sudah diberikan pangkat oleh Allah waliullah, bahkan walinya pun pangkatnya wali kutub, rajanya wali. Begitu ada hal-hal seperti itu, suruh meninggalkan hukum syariat, dilempar cepat-cepat. Kenapa? Karena seorang wali tidak mungkin meninggalkan hukum syariat. Karena syariat, hakikat dan tarekat itu harus sejalan. Ini syariat suruh ditinggalkan lantaran kesempurnaan sudah ada dalam hakikat, tidak bisa begitu. Ini belum jadi wali kutub sudah berani meninggalkan syariat, bahkan menyebarkan ke anak buahnya, gak usah lagi pian sholat, gak usah lagi pian puasa karena dzikirmu sudah mencapai derajat makom. Itu ada yang begitu kan? Ada tuh di daerah L itu. Cukup bayar 5 juta, zikir dari mulai habis isya sampai subuh. Nanti kalau sudah selesai nggak usah sholat lagi, nggak puasa lagi, cukup sempurna kaplingan surga dikasih. Cukup 5 juta bang. Itu kalau kaplingan surga bisa digitukan, saya diskon aja 3 juta pian kaplingan. Nggak usah 5 juta. Ada aja begitu. Gak bisa begitu. Tetap hukum syariat berjalan, hukum hakikat pun silahkan jalankan. Kalau seandainya sudah jadi makom tertinggi kita dapat, hukum syariat boleh ditinggalkan. Nabi itu harusnya lebih dulu. Tapi lihatlah baginda Rasul, sampai bengkak kan kakinya itu. Menjalankan sholat malam itu kan hukum syariat. Bahkan beliau berangkat dari Madinah ke Mekah menuju ke Baitullah melaksanakan ibadah haji wada. Itu kan syariat dijalankan oleh beliau. Kalau beliau itu sudah makom tertinggi, sudah pangkat kerasulan, bahkan ulul azmi, gak usah lagi harusnya hukum syariat itu dilakoni. Tapi buktinya tidak. Hukum syariat tetap dijalankan dan hukum hakikat pun harus dijalankan. Makanya hakikat, tarekat dan syariat ini kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat bahasa, kalau syariat itu adalah perahunya, sedangkan tarekat itu adalah lautannya, sedangkan hakikat itu adalah intan berlian yang ada di dalam lautannya. Maka kalau mau intan berlian harus ada perahu. Perahunya jangan di darat melulu, ketengahin ke lautan. Ambil tarikatnya. Nanti kalau sudah di tengah lautan, nyemplung tuh ke dalam ranah lautan itu. Ngambil intan berlian. Baru di situ akan terasa. Gitu. Insya Allah. Cukup sudah PSBB kita. Jangan kelamaan. Ya. Cukup sudah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Udah jam 7. Ada kan? Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Ustaz, mungkin saya ingin bertanya tentang hal yang kemarin-kemarin. Ya. Jadi ayat yang sebelumnya, ayat yang sudah kita bahas. Itu terima kasih. Mungkin agak panjang. Apa tuh? Mohon bapak-bapak. Nah, yang pertama bahwa Rasulullah SAW itu diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Quran, dan kemudian Al-Quran inilah yang menjadi tempat kita